Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah Hiliani, mahasiswi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat belah ketupat. Tetapi kita harus mengerti definisi atau pengertian dari belah ketupat. Apa itu? Belah ketupat adalah jajar ginjal yang merupakan segi empat, yang keempat sisinya sama panjang. Padahal kita ketahui persegi juga sama panjang. Apakah perbedaannya? Mari kita simak pembahasan sifat belah ketupat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan beberapa benda yang berbentuk belah ketupat. Apa saja itu? Bisa rambu-rambu lalu lintas, bisa hiasan gantungan, bahkan bantal yang buat kita duduk itu bisa berbentuk belah ketupat juga. Tetapi adapun hiasan rumah bentuknya belah ketupat. Saya menggambar sendiri seperti ini bentuknya, teman-teman. Anggap saja ini belah ketupat, memang belah ketupat, tapi anggap saja ini rambu lalu lintas merah, kuning, dan hijau seperti itu. Nah, ini juga merupakan bentuk-bentuk belah ketupat yang merupakan hiasan rumah, teman-teman. Setelah kita mengetahui beberapa benda tersebut, kita bisa langsung mengeksekusi sifat-sifat belah ketupat. Mari teman-teman kita bahas satu persatu sifat dari belah ketupat. Nah, saya memiliki dua belah ketupat yang ukurannya berbeda. Yang pertama, 4 sisi sama besar. Terbukti ya teman-teman, berarti bisa kita tuliskan bahwa AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Kemudian kedua, sisi yang berhadapan sejajar. Sejajar kan tidak pernah berpotongan nantinya jika kita teruskan garisnya. Jika kita teruskan, otomatis kan jadi seperti ini dan seperti ini. Tidak akan berpotongan seperti ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa garis AD sejajar dengan garis BC dan garis AB sejajar dengan CD. AB sejajar dengan CD. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Jadi bisa kita lihat sudut yang berhadapan sama besar, berarti sudut A sama dengan sudut C, sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut D. Mengapa tidak semuanya 90 derajat? Ini belah ketupat teman-teman, bukan persegi. Diagonalnya tidak sama panjang, berbeda dengan persegi. Jika persegi, diagonalnya sama panjang. Itulah perbedaannya. Kita lanjut, sifat berikutnya adalah diagonal saling tegak lurus dan membagi sama besar. Kita tahu diagonalnya kan berbentuk seperti ini. Tegak lurus ya teman-teman. Dan membagi dua sama besar. Diagonal BD membagi dua sama besar antara segitiga BAD dengan segitiga BCD. Kita bisa lihat waktu kita membuktikan bahwa diagonal ini saling berhimpitan. Bisa seperti ini teman-teman. Kita lipat. Ternyata titik D setelah kita himpitkan dengan segitiga BAD, titik D tetap di titik D, titik B terletak di titik B, dan titik C terhimpit dan terletak di titik A. Ini diagonal yang pertama teman-teman. Kemudian kita praktekkan diagonal yang kedua antara segitiga BAC dan segitiga ACB. Ternyata hasilnya teman-teman, titik A berhimpitan di titik A, titik C berhimpitan di titik C, dan titik B berhimpitan di titik D. Betul. Seperti ini, dan terbukti bahwa kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi sama besar. Kemudian sifat yang berikutnya yaitu sudah kita buktikan tadi. Yang kelima adalah diagonal membagi sudut, teman-teman. Ini sudut ya. Ini sudut sama besar. Jadi bisa kita lihat kan seperti ini. Jadinya di AC dan BCD.
membagi sudut sama besar. Berarti kalau diagonal sini berarti ini sama besar teman-teman. Ini X, ini juga X. Tetapi karena sifatnya dari sifat sebelumnya juga membagi dua sisi sama besar, otomatis di sini muter-muter. Ini juga X. Ini juga X. Ini juga X, seperti itu. Nah, berarti juga berlaku sama untuk sudut A dan sudut C. Jika sudut A kita misalkan dengan Y, seperti ini, ibaratnya kan seperti ini. Berarti ini Y, ini juga Y. Dengan sudut C sama, seperti ini. Ini juga sudut Y, ini juga sudut Y. Jadi kita bisa implementasikan dari sifat-sifat yang sudah kita buktikan. Kemudian sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Jadi bisa kita tuliskan bahwa sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Dan totalnya semua dari A, B, C, D adalah 90 derajat. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari sifat-sifatnya, saya berikan satu contoh latihan soal. Nah, diketahui sudut ADO adalah 28 derajat. ADO berarti ADO. Tengah sini ya. Berarti sudut D adalah 28 derajat. Berapa nilai dari sudut A? Kita bisa menggunakan dari sifat-sifat belah ketupat yang telah kita buktikan bahwa sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. 180 derajat. Kemudian kita fokuskan ke segitiga ADO 180 derajat. 180 derajat teman-teman. Kemudian kita bisa tambahkan sudut D ditambah sudut A ditambah sudut 90 sama dengan 180 derajat. Kita kesini teman-teman. Sudut D diketahui 28 derajat. Sudut A masih ditanyakan ditambah sudut O. Jika bentuknya adalah siku-siku berarti jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian kita substitusikan, kita jumlahkan terlebih dahulu menjadi 118 derajat ditambah sudut A sama dengan 180. Kemudian sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi 118 derajat. Hasilnya adalah 120, 60, 62 derajat. Berarti sudut A di sini adalah 62 derajat. Kita gunakan sifat-sifat. Jadi jika di sini adalah 62 berarti sebelahnya pun 62. Untuk sudut C pun sama. Ini 62 derajat, ini 62 derajat karena dua diagonal membagi sama besar dan sudutnya pun sama besar. Sama untuk yang D. Seperti ini teman-teman, ini kan 28. Berarti ini juga 28. Sama dengan B. Ini 28, ini juga 28, seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui dua sudut di antara dua diagonalnya, kita bisa mengetahui seluruh nilai sudut-sudut dari belah ketupat itu sendiri. Cukup sekian pembahasan dari saya, sifat-sifat belah ketupat dan latihan soalnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga menikmati video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.